Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara koneksi VBNet dengan database Access 2003 yang extensionnya itu menggunakan MDB. Oke, yang pertama saya akan buka dulu, nggak usah versi VBNet yang tinggi lah, yang penting cara koneksinya kita tahu, karena nanti kita mau mempergunakan database, mempergunakan VBNet versi 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 sampai 2022. Caranya itu sama. Caranya sama. Oke, yang pertama saya bikin dulu folder deh. Foldernya namanya tutorial VBNet. Oke, foldernya namanya tutorial VBNet. Saya akan create project. Kemudian di sini cara koneksi VBNet dengan database Access MDB. Oke, jadi panjang nih nama projectnya. Klik simpan. Klik OK maksud saya. Nah, di sini setelah dibentuk, oke, munculkan dulu toolboxnya. Kemudian kita pilih command control, yaitu kontrol yang biasa digunakan. Kemudian saya save all dulu di sini, save all. Nah, saya naruhnya jangan di sini. Kita nyimpennya di folder yang barusan saya buat. Nah, di sini aja nyimpen. Ya. Kemudian saya klik save di sini. Nah, setelah itu baru kita membuat codingnya. Yang pertama saya siapkan dulu button, dan yang kedua saya siapkan data grid view-nya. Oke, buttonnya saya letakkan di atas. Oke, adapun data grid view-nya saya letakkan fill isi penuh satu form. Oke. Nah, oke ya, saya simpan. Kita awali dengan double klik pada nama formnya. Nah, kita mulai dengan, saya perbesar dulu ininya fontnya supaya kelihatan. Oke, fontnya berapa nih yang cocok? 15 cukup nggak? Kita lihat. Cukup ya, 15 ya. Kemudian edit, advance, word wrap supaya edit, advance, word wrap. Nah, gitu supaya coding nggak putus oleh nggak putus oleh pembatas, jadi codingnya bakalan ke bawah. Yang pertama, siapkan namespace ya. Siapkan namespace. Namespace itu adalah ruang kerja database. Kalau misalkan dia menggunakan Access, maka namespace-nya OLEDB. Kalau dia menggunakan MySQL, namespace-nya menggunakan ODBC atau data MySQL client. Jika menggunakan SQL server, maka namespace-nya biasa menggunakan SQL client ya. Oke, kita mulai di sini. Import system data OLEDB. Nah, di sini saya akan siapkan dulu sebuah sub ya. Sub namanya sub koneksi. Kita siapkan dulu di sini
dim con s oleh db connection. Kenapa di sini salah? Public classroom sub koneksi. Ada sesuatu ini di sini. Coba. Dimcon oleh db connection. Saya lanjutkan dulu. Dim cmd s oleh db comment. Import sistem data oleh db udah benar sebenarnya itu. Kemudian apa lagi? Oh, nggak usah pakai ini. Dimnya pakai da s oleh db data adapter. Dim ds s dataset. Oh, sorry, posisinya bukan di situ, di sini nih. Nah, sorry. Nah, di sini posisinya. Nah, jadi kita mendefinisikan dulu dimcon sebagai oleh db connection. Da itu mewakili kata data adapter, ds itu mewakili kata dataset. Nah, sekarang di sini baru kita buat con sama dengan new oleh db connection. Nah, di sini kita ketik providernya adalah Microsoft Jet oleh db 40 titik koma database-nya namanya nama database-nya belum ada nih. Nanti nama database-nya kita akan beri nama apa ya, db1 ya. Nama database-nya db1. Kemudian koneksinya kita buka. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membuat database-nya dulu nih ya. db1 titik mdb titik mdb. Oke, saya akan membuat database-nya dulu. Tadi saya katakan di judulnya cara koneksi VBNet dengan database akses 2003. Ekstensinya adalah mdb. Oke, saya akan buat dulu database-nya. Walaupun yang saya jalankan adalah Microsoft Access versi 2007. Blank database. Di sini saya akan simpan di folder debug ya. D tutorial cara koneksi bin debug. Nah, saya nyimpennya di sini. Tadi saya bilang database-nya db1, tapi extension-nya adalah mdb gitu. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya klik create. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian assign view, kita beri nama pbl barang. Klik OK. Kemudian di sini kode barang, nama barang, satuan, harga, stok atau jumlah. Kode barangnya teks, nama barangnya teks, satuannya teks, harganya number, jumlahnya number. Kode barang jadi primary key, panjangnya 5, nama barang panjangnya 50, satuan panjangnya 10, harga biarkan long integer, jumlah pun kita biarkan aja long integer. Setelah itu kita simpan, lalu kita double klik, klik. Nah, di sini misalkan B0001 ya, di sini B0002, B0003, B0004, B0005. Nama barangnya misalkan barang 1, barang 2, barang 3.
barang 4, barang 5. Satuannya pak, dus, set, which is botol. Harganya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Jumlahnya 10, 20, 30, 40, 50. Setelah disimpan, setelah diisi, kita simpan. Nanti akan terjadi beberapa error. Ya, kita biarkan aja dulu. Akan terjadi beberapa error pada saat kita koneksikan. Kita lihat, jadi pada saat form di-load, panggil koneksi ke database. Kemudian, nah, ini namanya kita sederhanakan aja DGV supaya ngodingnya nggak terlalu panjang. Oke. Kemudian button satunya kita klik, klik, baru deh di sini, ya. Baru di sini kita buat sebuah query. DA sama dengan new oleh DB data adapter. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang. Kemudian DS sama dengan new dataset. Data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, sumber datanya berasal dari DS table 0. Kemudian data grid view tidak boleh dioprak-oprek isinya. Oke, kita coba run. Di sini pasti kita akan mengalami beberapa error. Sambil dilihat error ini pesannya apa, dan sambil diperhatikan cara mengatasinya itu bagaimana, sambil diperhatikan. Oke ya, kita akan mulai run. Kita lihat. Nah, lihat. Kita lihat di sini ada kesalahan pada penulisan provider. Oh, providernya harusnya ada sama dengannya nih. Ada sama dengan provider sama dengan, saya coba lagi run. Nah, kita lihat. Perhatikan oleh Anda. Dia mengatakan bahwa penulisan seperti ini tidak teregistrasi katanya. Ini bukan masalah tidak teregistrasi. Masalah yang pertama, ya. Oke, saya ulang. Lihat errornya. Nih ya, perhatikan baik-baik. Error ini kadang-kadang membingungkan, padahal coding tidak ada yang salah. Oke, saya hentikan. Ini mengharuskan kita memindahkan target CPU-nya ke 32 bit. Kita lihat. Project, properties, compile. Di sini ada advance compile di bawah nih, advance compile. Kita pindahkan jangan ini CPU, tapi pindahkan ke 32 bit. Klik OK, kemudian simpan. Kita run lagi, ya, kita run lagi. Run, apa yang terjadi? Error lagi. Kita klik di sini, klik button, klik. Apa yang terjadi? Dia mengatakan could not find ISAM. Oh, di sini could not find ISAM itu adalah singkatan dari Index Sequential Access Method. Ini adalah sebuah pesan bahwa ada kesalahan penulisan coding koneksi. Oke. Nah, kesalahannya ternyata balik lagi ke sini nih. Ya. Balik lagi ke sini kesalahannya. Kita akan coba telusuri. Coding tidak ada yang salah, cuman karena dia di dalam tanda petik, jadi tidak ketahuan. Kalau ini ya ketahuan errornya. Nah, ini kan ketahuan. Tapi kalau yang ini tidak ketahuan karena dia ada di dalam tanda petik, dianggap seolah-olah dia berupa string. Oke, kita lihat bagaimana cara menanganinya. Oke, baik. Jadi cara menanganinya, saya melakukan kesalahan penulisan coding koneksi. Di sini bukan database, tapi data source. Oke ya, kita cek lagi. Run. Lalu kita lihat hasilnya. Klik button satu ini. Klik. Coba lihat. Could not find ISAM.
select all from TBL barang. Masih ada kesalahan juga. Coba. Providernya adalah Microsoft Jet oleh DB40. Di sini nih kesalahannya ada di sini. Oke, tunggu dulu. Kita cek lagi. Ternyata saya salah menulis. Di sini kurang huruf R. Ya kan, data source-nya nulisnya begini kan ya. Baik, kita coba. Dasar kita mau bukan orang Inggris, jadi nulis data source-nya aja salah. Coba kita klik lagi, run lagi ya. Oh, tapi saya mau ini formnya itu di tengah layar. Mi center screen. Oke, ketengahkan formnya. Run. Biasanya ada error lagi. Kita coba klik. Pesan errornya berganti nih. Pesan errornya ganti. Ya. Code not use. Ya. Jadi filenya katanya sedang digunakan, artinya file database-nya sedang terbuka. Jadi kalau misalkan kita menemukan pesan error, dibaca dulu ini kenapa, jangan langsung kesel aja gitu ya. Oke, kita hentikan dulu. Nah, ternyata ini database-nya lagi terbuka nih. Tutup aja dulu. Tutup dulu, baru kita run lagi. Kita run lagi. Baru kita klik buttonnya, klik. Nah, baru deh di sini kita berhasil ya. Jadi tahapan bagaimana cara koneksi VBNet dengan database akses, saya akan kembali ke sini. Yang pertama ya, yang pertama apa? Buat project. Yang kedua, buat dan simpan project. Yang kedua, buat database ya, simpan di folder debug project tersebut. Kalau Anda tidak menyimpan di folder debug ya, maka koneksinya nggak kayak begini. Koneksinya nggak kayak begini. Anda harus menyebutkan posisinya nih, misalkan di C, nama foldernya apa, nama folder berikutnya apa, gitu jadinya. Jadi repot. Ya, jadi repot. Belum lagi nanti kalau posisi folder projectnya dipindahkan. Tapi kalau posisi database-nya disimpan di debug, dia aman, udah begitu. Dia aman. Ya. Itu yang sorry. Itu cara trik yang pertama. Kemudian trik berikutnya ya, apabila kita menemukan pesan error could not find ISAM, ini artinya salah ngetik coding koneksi. Kesalahannya di mana tadi? Nah, di sini. Ini tadi saya menulisnya malah database. Maka pesannya could not find ISAM. Ya. Kita lihat nih. Kita run lagi. Saya akan capture aja nih ya. Saya akan capture. Nah, kesalahan could not find ISAM ini ya, artinya itu ada kesalahan penulisan coding di coding koneksi terutama. Saya akan simpan ini ya, akan saya simpan kesalahan ini, saya print screen supaya kita paham nih ini akibat apa. Saya simpan nih. Jadi kesalahan yang ini menyebabkan munculnya error could not find ISAM. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, kesalahan ini akibat ini ya. Nih, satu kata, satu spasi di sini salah, bakalan salah nih, ya. Sebelah sini bakalan salah. Tambahkan huruf R.
Kemudian yang kedua, kalau database-nya tadi sedang terbuka, maka akan muncul keterangannya apa tadi? File is in use. Ya, yang keempat itu error file is in use. Ini artinya file database sedang terbuka atau sedang dibuka. Ya, maka file database-nya harus ditutup dulu. Nah, kalau file database sudah ditutup, sekali aja udah ditutup, kemudian kita buka lagi, ya, kemudian kita buka lagi. Nah, sekarang dijalanin juga nggak masalah dijalanin juga. Kenapa? Karena dia hanya memerlukan koneksi pertama kali ke database itu jangan dalam keadaan sedang terbuka. Oke, kita cek, kita run, kemudian kita klik buttonnya. Nah, untuk yang kedua kali, ketiga, keempat itu tidak ada masalah, nggak apa-apa. Oke, mudah kan? Begitulah cara melakukan koneksi VBNet dengan database akses yang extensionnya MDB. Jadi MDB ini dibuat oleh Microsoft Access versi 2003 ke bawah MDB, ya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu import sistem data oleh DB. Kemudian definisikan beberapa variabel untuk melakukan koneksi ke database. Sebenarnya ini nama variabel ini bebas, ya. Cuman kalau sekalipun bebas, usahakan menunjukkan fungsinya. Con untuk koneksi, DA untuk data adapter, DS untuk dataset gitu. Kemudian kita buat sebuah subkoneksi, ya. Kemudian pada saat form dipanggil, lakukan koneksi ke database, lalu ketengahkan formnya. Setelah itu, ketika button 1 diklik, kita lakukan query data adapter, ya, DA sama dengan new data adapter. Tampilkanlah seluruh kolom dari tabel barang. Kemudian buat sebuah dataset baru. Si data adapter itu diisi dengan dataset. Kemudian data grid view, sumber datanya berasal dari dataset table 0, ya. Yang penting diisi aja, mau table 0, mau table barang, misalkan begitu, tidak masalah sih, tidak masalah, table 0. Kemudian si data di dalam data grid tidak boleh dioprak-oprek, tidak boleh diedit. Kalau misalkan Anda ingin kolomnya itu hanya kode barang, nama barang, harga, boleh, ya, boleh. Run, kemudian kita klik, maka di situ satuannya tidak ada, jumlah pun tidak ada. Jadi tampilnya data di dalam data grid tergantung query yang Anda buat, mau menampilkan kolom apa gitu. Tapi kalau Anda kalau Anda menulis nama-nama field yang salah, misalkan gini, kode BRG, nama barang, maka nanti akan muncul pesan errornya apa? Kita lihat pesan errornya apa yang terjadi. Nih, lihat, no value given for one or more required parameter. Artinya ini ada kesalahan penulisan nama field. Oke, artinya ini ada kesalahan penulisan nama field. Oke, di sini saya capture lagi supaya kita tahu pesan-pesan error ini. Oke, nah saya simpan lagi di sini ya. Saya simpan lagi di sini. Error ini terjadi akibat salah ngetik nama field kode underscore BRG. Oke, baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara koneksi VBNet dengan database Access 2003 ke bawah yang extensionnya adalah MDB. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan koneksi database
mempergunakan database Access 2007 2010 karena extensionnya bukan lagi MDB tapi ACCDB. Oke, sekian dulu, nanti akan saya bahas pada video berikutnya.